Stay inside the line of crayon. We are the chosen. Wolves in the technology that made men shadows and Di awal kisah, kita akan diperlihatkan seorang remaja yang bernama Tommy. Tom yang saat ini masih duduk di bangku sekolah dan tentunya di sekolahnya ia menyukai seorang wanita yang saat ini Tom sedang perhatikan hingga ia tak mendengarkan gurunya. Dia adalah Danny, teman dekatnya Tom. Pada saat mereka pulang sekolah, di sini wanita yang Tom suka menghampirinya dan ia bernama Lucy. Di sini Lucy mengajak Tom untuk mengerjakan PR sekolah di rumahnya dan Tom tentunya mau karena jelas-jelas Lucy adalah wanita yang Tom suka ya. Sepulangnya, Tom yang saat ini hidup bersama neneknya, lantas ia yang tidak pernah ngapel ke rumah cewek pun menanyakan kapan ia harus datang ke rumah seorang wanita dan si nenek lantas menyuruhnya pergi sehabis sholat Isya saja. Setelah itu, Tom pun pergi dan sesampainya di rumah Lucy, Tom menemukan seorang pria tergeletak di ruang tamu dan sedikit suara desahan wanita yang ketika Tom memanggil Lucy, di sini sudah ada sekelompok orang misterius yang keluar dari kamar Lucy dan Tom yang ketakutan pun bergegas melarikan diri. Saat Tom melarikan diri dan mau menelpon polisi, tiba-tiba inilah dia, iBoy. 10 hari berselang, Tom yang baru sadar di rumah sakit bersama si nenek dan di sini dokter menjelaskan jika sebagian besar serpihan handphonenya tertanam di kepalanya karena ia tertembak tepat di dekat telinganya pada saat ia sedang menelpon sehingga membuat peluru itu masuk ke kepalanya bersama serpihan HP tersebut. Dan beruntungnya Tom masih hidup karena kejadian itu, akan tetapi serpihan HP di kepalanya masih tersisa karena jika serpihan tersebut dibersihkan, kemungkinan besar Tom akan meninggal. Setelah diizinkan pulang oleh dokter, di perjalanan di sini Tom mulai merasakan keanehan setelah ia bisa melihat sebuah grafik yang muncul di sebuah jam taksi yang ditumpanginya. Esoknya, si nenek menyarankan Tom untuk pergi menemui Lucy karena Lucy masih trauma atas kejadian tempo hari, akan tetapi Tom merasa bersalah karena ia melarikan diri pada saat Lucy membutuhkan bantuan. Setelah dibujuk si nenek, akhirnya Tom pun pergi menemui Lucy. Sesampainya di rumah Lucy, ia bertemu dengan pria yang tergeletak tempo hari yang bernama Ben dan ia adalah kakaknya Lucy. Dan setelah ke kamarnya Lucy, di sini Tom meminta maaf atas kejadian kemarin. Sepulangnya, di sini Tom merasakan keanehan lagi dengan mendengarkan semua percakapan di HP dari seluruh kota hingga membuat si nenek ketakutan karena melihat Tom yang terlihat kebingungan. Saat di kamarnya, ia bisa melihat semua yang bersangkutan dengan barang elektronik dan ketika Tom membuka jendelanya dan Tom melihat semua aktivitas HP, laptop, televisi, blender, mixer, situs gacor, dan sebagainya hingga membuatnya pingsan. Setelah sadar, ia bertemu dengan neneknya dan si nenek yang merasa prihatin kepada Tom karena jika ibunya masih hidup, maka ibunya lah yang akan membalaskan dendam atas apa yang terjadinya pada saat ini. Setelah itu, Tom pergi ke sekolah dan di perjalanan ia bertemu dengan Danny. Danny tentunya kaget melihat Tom yang masih sehat karena kejadian kemarin dan di sini Tom menyampaikan kecurigaannya kepada Eugene yang telah memperkosa Lucy dan menembak kepalanya. Dan Danny yang pastinya tidak percaya kepada Tom tentang kecurigaannya karena Eugene hanyalah remaja yang baru mulai nakal. Dan saat di dalam bis, Tom kembali melihat semua aktivitas HP dari orang sekitarnya hingga Danny memanggilnya dan mengajaknya untuk pergi berpesta nanti malam. Saat di sekolahan, Tom melihat semua kejadian saat Lucy diperkosa di HP milik si Eugene. Dan Tom yang sudah terbiasa dengan kekuatannya pun membuat HP-nya Eugene menjadi panas.
Malamnya, Tom pergi ke pesta yang dimaksud oleh Danny tadi siang. Di sini Tom kembali melihat kejadian buruk yang menimpa Lucy dan 3 orang temannya Eugene yang berada di sana saat kejadian tersebut. Hingga akhirnya Tom yang sudah mulai merasa kesal terhadap Eugene, dan saat Tom dan Eugene ingin berkelahi, di sini Danny datang melerainya lalu memarahi Tom karena Danny tidak mau jika kejadian kemarin terulang lagi kepada Tom. Setelah itu, Tom pergi menemui Lucy dan saat itu juga Eugene dan teman-temannya lewat di depan apartemen Lucy dan Tom mulai meneror mereka dengan menggunakan kekuatannya. Esoknya, Tom mengikuti kemana Eugene pergi untuk meretas HP milik si Eugene melalui jarak jauh. Di sini Eugene menemui pria yang bernama Katz untuk mengambil narkoboy. Tom yang sudah bisa menguasai kekuatannya pun mulai meretas HP Eugene dan teman-temannya sampai mereka ketakutan. Esoknya, ketika seluruh siswa sedang mengikuti seminar, di sini Tom meretas monitor yang ada di sana dan menampilkan video coli temannya Eugene yang bernama Jarod. Setelah itu, Tom menceritakan apa yang terjadi barusan kepada Lucy. Di sini Tom sedang SMS-an bersama Lucy menggunakan nama samaran yaitu iBoy. Dan sekarang kita tahu alasan mengapa mereka menyerang Lucy dan kakaknya adalah karena kakaknya Lucy tidak mau bergabung dengan geng mereka. Setelah itu, Tom mengajak Lucy untuk pergi makan malam. Di rumahnya, si nenek yang sedang ditagih oleh rentenir untuk membayar uang bulanan dan Tom dengan mudahnya meretas sistemnya hingga membuat tagihan si nenek terlunaskan. Saat bertemu Lucy, di sini Tom mulai mengungkapkan perasaannya kepada Lucy. Ketika mereka pulang, di sini Eugene dan teman-temannya menghampirinya dan mengintimidasi Lucy dan membuat Lucy ketakutan. Akan tetapi, Tom dengan gagah beraninya menantang Eugene dan setelah Eugene mau memukul Tom, di sini Tom menggunakan kekuatannya dengan memberikan notif jika mereka salah orang. Setelah itu, ketika Eugene dan teman-temannya mau mencuri mobil, di sini tiba-tiba pintu dari mobil tersebut terkunci dengan sendirinya dan tiba-tiba mesinnya menyala. Lalu suara keluar dari mobil tersebut dan menanyakan siapa yang menyuruh mereka menyerang keluarga Lucy. Mereka yang panik dan ketakutan karena mobil tersebut mulai terbakar membuat salah satu dari temannya Eugene yang bernama Jarod memberitahu mereka siapa yang menyuruh mereka. Dan ternyata yang menyuruh mereka adalah Katz. Mengetahui itu, Tom mulai mencari keberadaan si Katz dan mencarinya ke markasnya. Di markasnya di sini ada Danny, teman baiknya Tom, dan anak buahnya Katz yang lain. Saat mereka sedang nge-fly, muncul sebuah rekaman di televisi kalau ada orang yang mengincingi mobilnya dan saat mereka pergi mencari pelakunya, Tom memasuki markasnya dan meledakkan semua barang elektronik yang ada di sana. Setelah itu, Tom tak sengaja melihat bungkusan narkoboy yang meledak bersama berangkasnya, kemudian Tom pun mengambilnya. Sepulangnya ke rumah Lucy, karena sebentar lagi ujian nasional, di sini Lucy mengajak Tom untuk sekolah bersama. Setelah itu, Tom yang masih berambisi untuk balas dendam pun mulai membungkus koin yang dia dapatkan di markasnya Katz untuk menaruh di setiap apartemen temannya Eugene. Lalu ia melaporkan ke polisi hingga keesokannya polisi datang dan menangkap semua yang bersangkutan dengan Eugene dan mengambil seluruh saldo ATM miliknya Katz. Setelah kejadian itu, si nenek mencurigai Tom karena menemukan sebuah pisau dan Tom yang selalu keluar malam akhir-akhir ini.
I'm trying to do something, Nana. Saat Katz sedang menelpon bosnya yang bernama Elman dan memberitahu semua yang terjadi, di sini Tom yang mendengarkan percakapan mereka pun mencari tahu siapa Elman. Akan tetapi Elman tidak mempunyai identitas. Katz kemudian mengumpulkan anak buahnya untuk mengumpulkan semua barang yang bersangkutan dengan elektronik. Setelah itu, Katz memanggil Jarod dan mengintimidasinya karena Jarod kemarin yang hanya dibentak sudah memberitahukan siapa bosnya. Anak buahnya Katz kemudian merampas semua barang elektronik milik semua orang yang ada di area komplek tersebut. Tom yang mengetahui itu pun semakin marah. Dan ketika Katz disuruh untuk mengambil barang oleh Elman di sebuah pekarangan, Tom pun pergi, akan tetapi si nenek melarangnya untuk pergi. Ia yang tak peduli akan hal tersebut pun pergi begitu saja. Si nenek yang sudah mulai khawatir kepada Tom dengan segera memberitahu Danny atas apa yang dilakukan oleh Tom akhir-akhir ini. Tom yang saat ini sedang membuntuti Katz, akan tetapi Katz yang tahu jika ia akan diikuti dengan pintarnya membuang HP-nya di tempat sampah. Saat Tom kehilangan jejak Katz, di sini Tom yang tentunya bukan hacker abal-abal dengan pintarnya meretas helikopter untuk melacak keberadaan Katz. Sesampainya di tempat pertemuan Katz dengan bosnya, Tom yang menyelinap masuk dan membahol salah satu anak buah Elman. Setelah menemukan barangnya dan membakarnya, tiba-tiba Katz datang dan memukulinya hingga saat Tom mau ditembak, ia langsung mengeluarkan suara yang sangat keras hingga membuat seluruh anak buah Katz tidak bisa melakukan apapun. Setelah Tom melarikan diri dan menemukan dirinya terkapar, di sini Lucy yang masih menunggu Tom datang ke sekolah karena kemarin Tom berjanji untuk pergi bersama. Sesampainya Tom di sekolahan, ia meminta maaf kepada Lucy karena tidak menepati janjinya. Dan saat mereka keluar dari sekolah, mereka menemukan Jarod yang tewas karena digantung di depan sekolahan. Setelah itu, Danny bertemu dengan Tom dan menyalahkan hacker tersebutlah yang menyebabkan semua kejadian ini. Tom yang sudah mulai merasa ini semua sudah di luar batas, ia lantas menemui dokter yang mengoperasinya tempo hari untuk membersihkan semua serpihan HP di otaknya, akan tetapi si dokter tidak bisa melakukan itu. Saat Tom di rumahnya dan mau beristirahat, dia tiba-tiba mendengar suara dan saat ia mau mengeceknya, tiba-tiba sepucuk pistol berada di kepalanya. Dan kita di sini bertemu dengan orang yang bernama Elman. Dan si nenek yang keluar dari kamar karena mendengar keributan pun langsung dibahol oleh Katz. Setelah mengobrol panjang, di sini Elman yang sudah tahu tentang kekuatan dari Tom karena memberitahunya adalah Danny. Danny mendapatkan uang dari Elman karena telah memberikan informasi tersebut. Elman pun langsung memaksa Tom untuk mentransfer uang sebanyak mungkin ke akun dananya. Tom yang mau tidak mau pun melakukannya karena bukan hanya neneknya yang disandra, akan tetapi Lucy juga disandra oleh Eugene dan temannya. Saat sedang mengisi akun dana Elman, di sisi lain Lucy yang sedang diancam akan dibunuh oleh Eugene, akan tetapi temannya Eugene masih ragu melakukannya karena mereka dan Lucy adalah sahabatnya dari kecil. Dan di saat itu juga Tom meretas HP yang ada di sana dan menelpon polisi. Saat Eugene mau menembak Lucy, di sini polisi tiba-tiba datang dan mereka pun langsung bersembunyi. Setelah polisi itu pergi, Eugene yang meninggalkan pistolnya pun diambil oleh Lucy dan kini giliran Eugene dan teman-temannya lah yang diancam akan dibunuh. Elman yang menyadari jika ada yang tidak beres pun bergegas pergi ke tempat Eugene menyandra Lucy.
Sesampainya di sana, Tom yang sudah kehilangan kesabaran karena melihat Lucy diperlakukan seperti itu pun meledakkan semua HP yang ada di kantong anak buahnya Elman hingga membuat mereka terkapar. Dan Elman yang berhasil melarikan diri pun dikejar oleh Tom. Saat keluar dari gedung tersebut, tiba-tiba Elman memukuli Tom dan saat Elman mau membunuh Tom, tiba-tiba Lucy datang dan menodongkan pistol ke arahnya. Setelah Lucy menembak Elman, akan tetapi Elman tidak tewas karena pistol tersebut rusak karena hujan yang sangat deras. Hingga akhirnya Lucy pun dibahol juga oleh Elman. Tom yang bangkit dengan sisa-sisa kesadarannya pun langsung mengeluarkan seluruh kekuatannya hingga membuat Elman terpental. Dan film pun tamat. Oke teman-teman semuanya, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe. And see you.